Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terserah Anda ya. Anda mau nonton jam berapa ya? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam mungkin. Baik, materi ini sempat tertinggal karena kita banyak libur Idul Fitri ya, dan libur-libur yang lainnya. Nah, materi ini terkait dengan penjadwalan, tapi sekarang yang dijadwalkan adalah karyawan yang ada di dalam sebuah perusahaan. Jadi human resource and job design ya. Kemudian selain human resource and job design, penjadwalan karyawan juga akan dibahas tentang work measurement. Jadi kita akan mengukur durasi sebuah produk atau service itu dibutuhkan, sehingga kita bisa mengetahui berapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Oke, tadi saya sudah jelaskan ya. Jadi di sini adalah spesifik kita akan menjadwalkan tenaga kerja. Sebenarnya penjadwalan itu kan ada fasilitas, ada peralatan, ada mesin-mesin, pabrik gitu ya. Tapi kalau hari ini kita bicaranya tenaga kerjanya. Nah, ada beberapa penjadwalan yang project kemarin sudah ya, dengan PERT dan critical path method. Kemudian kita sudah belajar material requirement planning, aggregate planning gitu ya. Nah, sekarang kita ke penjadwalan karyawannya. Tujuan melakukan penjadwalan adalah yang pertama, kita memastikan bahwa jatuh tempo yang sudah kita sepakati dengan customer itu bisa kita capai. Kemudian yang kedua, meminimalisir keterlambatan pekerjaan. Kemudian meminimalisir respon waktu yang dibutuhkan untuk merespon. Semakin cepat kita merespon yang diinginkan oleh customer, itu semakin baik. Kemudian yang ketiga, meminimalisir waktu untuk menyelesaikan pekerjaan. Kemudian meminimalisir waktu dalam keseluruhan sistem ya, dari mulai customer itu order sampai barang atau jasanya dia terima. Kemudian meminimalisir lembur, jadi semaksimal mungkin bisnis kita tuh nggak perlu lembur. Lalu memaksimalkan mesin-mesin yang kita punya dan tenaga kerja ya, kita gunakan semaksimal mungkin. Kemudian meminimalisir idle time, jadi jangan sampai ada fasilitas itu tidak digunakan. Dan yang terakhir, meminimalisir work in process inventory ya, sebisa mungkin inventory itu yang paling ekonomis. Kita udah belajar economic order quantity. Oke, dalam penjadwalan karyawan, pertama kita akan gunakan tools yang namanya assignment method ya. Jadi metode ini biasa dipakai untuk mengalokasikan, menjadwalkan setiap tenaga kerja, bisa juga mesin sebenarnya ya, tapi dalam hal ini hari ini kita bicaranya karyawan, untuk mengerjakan pekerjaan ya. Jadi kecepatan karyawan itu dalam mengerjakan sebuah pekerjaan biasanya tergantung pada jam terbangnya dia ya. Kalau dia punya jam terbang yang bagus, yang lama, cukup, maka durasi yang dibutuhkan untuk mengerjakan sebuah pekerjaan itu akan lebih cepat dibandingkan orang yang masih baru bekerja di sana. Nah, terus tingkat kemahiran orang itu beda-beda. Misalnya penjahit saja ya, kalau bisnis kita adalah garment, konveksi gitu ya, kemudian kita punya beberapa tenaga kerja,
Penjahit itu ada yang pandai sekali bikin pola, dia cepat bikin pola tapi nggak bisa, kurang rapi kalau ngejahit. Tapi ada juga yang nggak bisa bikin pola tapi dia cepat sekali ngejahit, rapi dan kuat, bagus hasilnya. Ada juga yang dia nggak bisa bikin pola, ngejahit juga dia nggak begitu mahir tapi dia pandai bordir misalnya, seperti itu, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau produk kita harus dijahit, harus dibuat pola, harus dijahit, kemudian ada dibordir misalnya seperti itu, maka kita harus mengalokasikan setiap tenaga kerja sesuai dengan kemahirannya dia. Nah, itu kita pakai dengan tools yang namanya assignment method. Oke, seperti apa assignment method kita pakai? Nah, pertama-tama saya akan mengajarkan kalau menggunakan assignment method ini dengan cara yang manual. Ya, teman-teman udah tahu ya bahwa ujian kita itu paper based, jadi pasti menggunakan cara manual. Oke, seperti sudah saya jelaskan tadi, ini kita akan mengalokasikan 4 orang tenaga kerja ini, Brian sampai Chris, ke 4 pekerjaan ya. Nah, ini adalah durasi ya. Jadi kalau Brian itu mengerjakan pekerjaan 2, durasinya 5 jam. Misalnya ini satuannya jam gitu ya. Kemudian kalau dia mengerjakan pekerjaan 1, 10 jam. Jadi terlihat banget nih bahwa Brian gak mahir di pekerjaan 1 dan pekerjaan 4. Maka jangan alokasikan Brian untuk mengerjakan 1 dan 4 gitu ya. Nanti akan menghasilkan total durasi yang sangat panjang. Kari juga paling mahir mengerjakan pekerjaan 2. Tapi kalau toh Kari harus mengerjakan pekerjaan 3, masih mendingan daripada dikerjakan oleh Brian, dan seterusnya sampai Noah dan Chris. Nah, kalau seandainya beberapa pekerjaan itu mengerjakan pekerjaan yang sama, lalu pekerjaan yang lain siapa yang pegang? Contoh nih, kalau Brian mengerjakan pekerjaan 2 karena paling murah, Kari juga 2, Noah 5, Chris 5, lalu pekerjaan 1, Noah 3, Chris 3, lalu pekerjaan 1 dan pekerjaan 4 siapa yang mengerjakan? Nah, maka kita pakai assignment method ini supaya kita bisa mengetahui total durasi yang paling kecil. Pertama-tama pilih dulu angka terkecil dari setiap baris. Jadi ini ada baris pertama nih, barisnya Brian, yang paling kecil adalah 5. Kemudian kurangi angka yang ada di setiap baris ini dengan angka 5. Jadi 10 dikurang 5 hasilnya 5. 5 dikurang 5 0. 6 dikurang 5 1. 10 dikurang 5 5. Kemudian yang baris kedua, barisnya Kari. Kari ini paling cepat mengerjakan project 2. Angka paling kecilnya 2. Maka kurangi angka yang ada di baris ini dengan angka 2. 6 kurang 2 4, 2 kurang 2 0, 4 ya, kurang 2 2, 6 kurang 2 4, dan seterusnya. Nah, setelah baris yang Noah dan Chris juga dikerjakan, mengurangi semua angka yang ada di sini dengan angka 5 dan mengurangi angka yang ada di sini dengan angka 4, maka kita dapat hasil seperti ini, matriks yang kedua. Jadi kita udah masuk ke bagian yang kedua. Nah, setelah masuk ke sini, kita lihat bahwa ada 2 kolom yang belum mempunyai angka 0. Kemudian kita cari angka yang paling kecil dari setiap kolom ini ya. Jadi kalau di kolom 1 ini paling kecilnya 2, maka kurangi angka yang ada di kolom ini dengan angka 2.
Kalau yang ini sama yang ini kan sudah ada angka nolnya, jadi dia tinggal dipindahkan aja ke matriks selanjutnya. Kemudian yang ini angka terkecilnya 1, jadi kurangi angka yang ada di sini dengan angka 1. Hasilnya seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini, lalu selanjutnya jadi gini, kalau setiap baris dan setiap kolom sudah ada perwakilannya masing-masing minimal 1 aja, maka proses sudah selesai. Nah, sekarang kita akan tarik garis. Jumlah garis itu harus sama dengan jumlah pekerjaan. Jadi number lines harus sama dengan number of row. Ya. Nah, begitu kita tarik garis, kan menarik garis itu minimal ada 2 angka 0 ya. Jadi kita tarik garis pertama. Maaf ini ya, saya blok ini maksudnya garis gitu ya. Kemudian saya tarik garis kedua dan saya tarik garis ketiga. Nah, dengan demikian baru ada 3 garis, padahal kita perlu 4 garis karena ini jumlah row-nya juga 4, 1, 2, 3, 4. Dalam banyak kasus di lapangan, jumlah tenaga kerja itu jauh lebih banyak daripada jumlah pekerjaan. Misalnya aja di pabrik sepatu ya. Kalau di pabrik sepatu itu pekerjanya bisa ratusan, tapi jenis pekerjaannya itu misalnya 10 atau 20. Misalnya pabrik sepatu mulai dari bikin pola, kemudian motong bahannya, bahan ada 2, bahan solnya dan sebagainya. Itu kalau diidentifikasi ternyata jumlah pekerjaannya 12, misalnya 12 macam, 12 step, 12 langkah. Tapi kalau di pabrik sepatu itu karyawannya ratusan. Jadi yang bikin pola 2 orang, kemudian yang motong mulai berapa puluh orang, yang jahit, yang ngelem dan sebagainya. Nah, nanti kalau Anda kuliah S2 akan diberikan assignment method yang dimana jumlah karyawan itu tidak sama dengan jumlah pekerjaan. Jadi kita pakai dummy variable nanti. Nah, karena jumlah garis itu belum sama dengan jumlah row atau jumlah pekerja, maka kita perlu modify matriksnya. Caranya gimana? Cari angka yang paling kecil yang belum terkena garis, yang belum terliput garis. Nah, angka yang paling kecilnya kan 2 ya. Maka kurangi angka yang belum terkena garis dengan angka 2 ini, angka yang terkecil. Kemudian angka yang sudah terliput garis tapi dia bukan angka 0, justru ditambah dengan angka terkecil. Jadi kita kurangi nih, 3 dikurangi 2, 1, 2 kurang 2, 0, 3 kurang 2, 1. Kalau yang ini 0 tetap 0. Nah, kalau yang ini 0, 0 ya, di sini kan 0, 0. Nah, tapi ini karena terliput garis 2 kali dan dia bukan angka 0, maka dia justru ditambah dengan angka terkecilnya. Jadi di sini kita tulis 3. Yang ini tetap 1. Nah, kalau yang ini karena dia sudah angka 0, maka nggak perlu ditambah 2, jadi nggak usah ditambah 2. Jadi ini 1, 2, 0, 0. Yang ini 4 kurang 2 ya, 4 ini kurang 2, 3 kurang 2, ini tetap 0, 5 kurang 2, 3. Nah, sekarang kita tarik garis lagi. Nah, ya, ini narik garis juga nggak harus begini, yang penting 2 angka 0 boleh ditarik garis. Tapi kalau Anda sudah narik garis, jangan boros gitu ya. Misalnya gini, boros tuh maksudnya gimana sih? 0 ini kan udah ditarik garis ke sini, yang ini juga sudah. Terus Anda tarik lagi garis dari sini ke sini, ya, narik ini. Nah, itu namanya melakukan pemborosan, dan itu tidak perlu, ya. Kalau dia sudah terliput garis. Tapi kalau seandainya dia belum terliput garis, ya, misalnya tadi kita nariknya begini lalu begini, maka yang ini kan belum kena garis ya.
maka dia boleh ditarik ke bawah sama ini. Yang ini juga boleh ditarik ke bawah, ke atas. Nah, kalau sudah, sekarang kita mau mengalokasikan. Alokasikan setiap karyawan itu di angka 0, harus di angka 0. Kalau saya supaya mudah, biasanya menempatkan karyawan yang tidak punya alternatif. Kayak misalnya baris pertama tuh kan Brian ya. Si Brian ini nggak bisa mengerjakan pekerjaan 1, 3, dan 4, nggak bisa dialokasikan di sini karena si Brian di sini ada angkanya, di sini juga ada, di sini ada. Jadi Brian itu pasti mengerjakan pekerjaan 2. Terus lepas dari Brian, kita lihat lagi nih, Chris juga nggak punya alternatif. Jadi habis mengerjakan Brian, lalu kerjakan si Chris, menempatkan ya, mengalokasikan ini. Jadi Chris pasti ngerjakan ini. Maka pekerjaan 2 sama pekerjaan 3 sudah dipegang Brian dan Chris. Tinggal milih pekerjaan 1 dan pekerjaan 4. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi yang sendirian nih. Yang sendirian di pekerjaan, di level pekerjaan 4 ini pasti dikerjakan oleh Noah ya. Ini kan row-nya Noah. Kenapa? Karena Noah nggak mungkin di-plotting di sini. Ini ada angkanya, bukan angka 0 ya. Kemudian yang terakhir, nah kalau kita udah tahu ini di sini, ini di sini, di sini, pasti kita tahu yang di mana Kari bekerja, yaitu di sini. Nah, seperti itu teman-teman untuk metode yang pertama, assignment method. Oke, sebenarnya saya ada teknik tools yang kita gunakan aplikasi gitu ya. Anda pasti tahu ya, Solver. Jadi kalau seandainya jumlah pekerjaannya 20, kemudian pekerjanya sampai ratusan, Anda nggak akan sanggup kalau mengerjakannya secara manual. Jadi ada assignment method ini bisa dikerjakan dengan cara dengan menggunakan linear programming pakai solver. Oke, silakan kita ini ya, kita coba dengan solvernya. Sebentar, saya geser ini kok nggak bisa. Iya, saya buka dulu Excelnya. Silakan ya teman-teman mahasiswa ikutin saya buka Excel juga. Oke, jadi kita ambil soalnya yang tadi. Nah ini ya, kita ambil soalnya. Oke, saya tulis dia apa tadi, siapa ya tadi. Nah ini, jadi saya tulis dia Brian, kemudian Kari, Brian, Kari, Noah, dan Chris. Kemudian pekerjaan 1, 2, 3, 4. Saya masukkan angka 10, 5, 6. Sorry, kok sebenarnya bisa sih di copy ya. 10, 5, 6, 10, kemudian 62, 46, 62, 46, 76, 56, kemudian 9, 5, 4, 10. Oke. Kemudian gini aja deh ya, biar lebih kelihatan. Oh, sebentar, nggak usah di ini, tapi saya zoom. Oke, biar kelihatan. Nah, sekarang kita mau alokasikan. Ini adalah
pekerjaan, kemudian ini adalah karyawannya. Oke, nah, saya copy dulu ke bawah, tapi ininya saya hapus. Nah, kemudian kita akan menjadikan ini tempat variabel selnya ya, tempat mengisinya. Kemudian kita jumlahkan, karena tadi kan satu pekerja itu harus dialokasikan ke satu pekerjaan. Jadi di sini kalau di sum dari sini ya, kalau di sum itu hasilnya harus 1. Jadi kalau di sini hasilnya 1, pasti pengalokasiannya di sini 1. Nggak tahu di sini apa di sini gitu ya. Kalau sudah di sum, kemudian di copy. Begitu juga ini karyawan, kita sum juga pakai data yang ini, karena setiap karyawan akan diberikan satu pekerjaan. Kalau yang ini setiap pekerjaan akan di-assign satu karyawan. Oke, kalau sudah kita ini, kemudian kita hitung total durasi. Kita pakai rumus sum produk saja, kita blok titik koma, kita masukkan ini. Nah, kalau sudah, lalu kita klik data di atas ya, klik data, taruh dulu kursornya di sini ya, lalu kita klik data, lalu kita ke solver. Nah, ini dia. Karena ini total durasi, jadi dia min. By changing variable, Anda masukkan data ini, karena ini hasilnya nanti ya, si B mau dialokasikan di 1, berarti 1 akan dikasih angka 1. Kalau B akan dialokasikan ke 3, maka di 3 ini akan dikasih angka 1. Kenapa dia kasih angka 1? Pasti. Nah, jadi kita masukin constraint-nya. Constraint-nya itu kita blok ini, kita bikin harus sama dengan 1. Nah, gitu. Kita add, yang ini juga kita blok harus sama dengan 1. Kemudian saya suka ini sih, saya nggak mau ada bilangan negatif. Nah, gini, 0. Oke, kalau sudah, nah ganti dengan simplex. Ganti dengan simplex. Kalau sudah kita solve. Nah, kita lihat ya. Nah, Brian ditempatkannya di 2, Kari di 1, sama kan ya. Kemudian Noah di 4 ya. Kemudian ini di Chris di 3, totalnya 21. Jadi sama dengan yang ini tadi, totalnya juga 21. Oke, kita lanjut. Jadi dengan linear programming ya, dengan konsep linear programming, bantuannya solver, kita bisa mengetahui dengan cepat ya. Kalau dapat soal kuis, misalnya kalau kuis kan Anda ngerjakannya bisa pakai LMS Moodle ya, jadi nggak ada masalah tuh, bisa langsung ke Excel. Tapi kalau Anda paper based test, pas mid test, pas final test, Anda harus menggunakan cara yang manual. Oke, ini ada dua soal ya di PowerPoint, di materi yang saya berikan kan juga ada ya. Ini ya, ada exercise 1 dan exercise 2, silakan dikerjakan. Oke, sekarang metode yang kedua, sequencing. Kita tadi sudah menjadwalkan pekerjaan kepada setiap karyawan. Nah, kadang-kadang kita juga perlu mengurutkan mana sih pekerjaan yang seharusnya dikerjakan lebih dahulu atau mungkin nanti saja gitu ya. Nah, untuk mengurutkan pekerjaan itu ada beberapa metode. Yang paling
populer itu adalah first come first serve, yang datang duluan itu yang dikerjakan. Kalau bisnisnya jasa, misalnya di bank atau di salon, udah nggak mungkin tuh pakai metode yang lain, kecuali dia si banknya itu ada nasabah prioritas. Nah itu beda lagi. Atau di salon tapi sudah appointment, jadi dia belum datang ke salon tapi sudah appointment lewat WA atau lewat telepon, saya mau datang ya jam 10. Nah ini sekarang jam berapa? Oh udah 10 lewat 7, jam 11 saya mau datang untuk treatment apa gitu ya. Jadi dia begitu datang nggak ngantri lagi, nah itu boleh. Nah, tapi kalau yang namanya perusahaan manufaktur itu juga perlu mengurutkan pekerjaan dengan berbagai aturan untuk menghasilkan kinerja yang paling baik. Kinerja yang paling baik diukurnya dari apa? Misalnya completion time tadi, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan, atau meminimalisir keterlambatan tadi ya, minimize lateness gitu ya. Nah itu juga kita perlu memikirkan urutannya, apakah yang prosesnya panjang kita kerjakan duluan, atau yang justru yang prosesnya paling pendek yang kita kerjakan duluan. Nah di sini ada shortest processing time, longest processing time, atau mungkin yang due date-nya paling cepat itu kita kerjakan duluan, dan seterusnya dan seterusnya. Nah tadi ada Slack ya, bisa juga dengan metode Slack. Kalau kita ngitung pakai Slack nanti ada ya, itu rumusnya jatuh temponya dikurangi sekarang tanggal berapa dikurangi processing time. Kalau seandainya di soal itu tidak ada sekarang tanggal berapa, maka dia posisinya 0. Misalnya due date-nya 12 hari, udah deal sama customer 12 hari, terus nggak ada tanggalnya, berarti today's date-nya 0. Kemudian processing time-nya ya waktu yang dibutuhkan untuk membuat pekerjaan tersebut. Atau kita pakai metode critical ratio ya. Ini rumusnya due date dikurangi today's date dibagi remaining processing time. Nah kalau angka CR-nya lebih dari 1, maka job ahead of schedule. Kalau yang kurang dari 1, behind schedule. Nah ini nggak bagus ya. Atau sama dengan 1 itu on schedule. Oke, nah ini yang dikerjakan ya, yang ingin mau dinilai ya. Jadi completion time-nya, kemudian tardiness-nya, ini yang paling yang paling ini ya. Baik, kita mulai dengan satu contoh. Ada 5 buah pekerjaan A sampai E. Kemudian ini adalah processing time untuk masing-masing pekerjaan. Lalu ada due date-nya, jatuh temponya yang sudah disepakati bersama dengan customer. Pertama, kita akan menggunakan first come first serve ya. Jadi kita akan menggunakan sequencing yang pertama, yaitu first come first serve. Nah, tadi saya sudah jelaskan kalau seandainya tidak ada tanggalnya, start time-nya 0. Ya, jadi kalau si A itu kan processing time-nya 5, maka processing time-nya masukin dulu ke sini nih, pindahkan ya. Maka si A itu startnya 0, jam ke-0 atau hari ke-0. Kemudian processing time-nya 5, 0 ditambah 5 sama dengan 5. Nah, completion time di sini yang 5 itu pindahkan ke sini. Terus yang B itu durasinya processing time-nya 10. Berarti 5 tambah 10 15. 15-nya pindahkan ke sini dan seterusnya. Kalau first come first serve, kenapa urutannya seperti ini? Ya iyalah, nama juga first come first serve. Yang datang duluan, yang dilayani duluan.
A itu pasti lebih dulu datang daripada B. Urutan alfabet itu kan alfabet itu kan A, B, C, D, E dan seterusnya. Jadi urutannya sama nih dengan soalnya yang ini. Oke, terus kita lihat tingkat tardinessnya. A itu waktu penyelesaiannya hari kelima, due date-nya 10, berarti tidak ada keterlambatan, tardiness-nya 0 ya. Kemudian yang B, completion time-nya 15, due date-nya 15, juga nggak ada yang terlambat. Tapi C terlambat nih 12 hari, D terlambat 13 hari, dan total keterlambatannya 48. Nah, kalau di rata-rata 9,6 hari terlambatnya kalau kita pakai first come first serve. Rata-rata waktu penyelesaiannya 18,6 hari, 93 dibagi 5. Oke, kita pakai teknik yang kedua, yearless due date. Yang jatuh temponya paling cepat itu yang dikerjakan duluan. Nah, kita lihat nih, kalau dari soal ini yang due date-nya paling cepet kan C nih. Jadi urutannya C, E, A, D, Bravo. Ya. C, E, A, Delta, Bravo. Start time-nya mulai juga dari 0. Processing time-nya pindahkan. 0 tambah 2, 2 nya pindahkan sini, 2 tambah 6, 8 pindahkan sini, dan seterusnya. Nah, due date-nya pindahkan nih, ini kan ngambil dari data. Pekerjaan C nggak terlambat, pekerjaan E juga nggak terlambat, pekerjaan A terlambat tapi 3 hari, pekerjaan Delta terlambat 9 hari, dan seterusnya. Total keterlambatan 28, kalau di rata-rata 5,6. Kita lihat yang first come first serve 9,6 hari. Kalau ini 5,6 hari. Completion time-nya 15 hari. Yang ini 18,6 hari. Jadi dengan kasus yang ini, yearless due date memberikan kinerja yang lebih baik. Kita coba lagi dengan metode slack. Ya, kita coba pakai metode slack. Kalau pakai metode slack, pertama-tama kan tadi rumusnya ini ya, slack due date dikurangi today's date dikurangi processing time. Jadi kita hitung dulu. A itu due date-nya 10 dikurangi today's date-nya selalu 0. Kalau nanti di ujian ada angkanya, masukin angkanya. Jadi misalnya hari ini tanggal 2, nah berarti semua dikurangi tanggal 2. Ininya disesuaikan ya. Lihat datanya. Misalnya kalau ini kan due dates-nya 10 hari. Kalau di soal biasanya dimasukin ke tanggal. A itu harus selesai tanggal 12 misalnya ya, 12 Mei dan seterusnya. Oke, jadi kita hitung slacknya dulu ya, 10 dikurangin 0 dikurangin 5 sama dengan 5 dan seterusnya. Semakin kecil slacknya, maka semakin perlu dikerjakan lebih dulu. Kalau slack itu begitu, maka kita ngurutinnya dari sini nih, E ya, nih E lalu C lalu delta, E C D, lalu A dan B. A dan B ini sama posisinya, tapi karena A itu datang lebih dahulu, maka dahulukan yang A ya. Caranya sama seperti tadi lagi, 0, processing time-nya E 6 ya, dari soal yang tadi di atas, terus 6-nya masukin sini dan seterusnya. Nah, setelah diselesaikan ininya, matriksnya, kita hitung tardiness-nya ternyata 6,8, tapi completion time-nya lebih cepet nih, 16,4. Enggak deh, due date 15 ya. Nah, masih bagusan yang due date dari sisi tardiness maupun completion time.
5,6, 15, iya. Oke, kita masuk yang berikutnya, shortest processing time. Banyak ya metodenya ya, bisa Anda coba satu persatu terus dapatkan yang paling bagus. Kalau shortest processing time, yang processing time-nya paling cepat itu dikerjakan duluan. Jadi durasinya lihat nih, durasi pengerjaannya 2, 5, 6, 8, 10. Sudah diurutkan berdasarkan yang prosesnya paling cepat. Nah, ternyata caranya sama ya seperti yang tadi, tardiness-nya itu 6. Kalau pakai due date berapa tadi? 5,6. Masih bagusan due date. Tapi completion time-nya 14,6. Kalau pakai due date 15. Anda sekarang harus berpikir. Jadi pakai shortest processing time atau pakai due date. Nah, biasanya sih kalau sama customer nggak boleh terlambat ya. Kalau completion time itu kan di dalam perusahaan. Dan seterusnya ya. Nah, itulah yang sequencing ya. Ini sengaja saya buatkan soal ujiannya karena kemarin waktu saya meeting sama seluruh pengampu mata kuliah Operation Management, saya tanya nih untuk yang scheduling, human resource and job design itu keluar nggak ya yang ini first come first serve gitu. Keluar. Johnson's Rule dikeluarin juga, kemudian assignment method dikeluarkan juga. Jadi saya buat ininya video asinkronusnya. Ini pakai Excel tapi caranya sama aja, tidak ada masalah ya. Nah, ini coba ya exercise yang ini dikerjakan. Anda urutkan dengan first come first serve, short processing time, select, dan due date. Lalu Anda upload nanti. Tadi yang exercise di atas juga dikerjakan. Anda upload dalam satu file di Excel aja nak ya. Oke, dalam sequencing kadang-kadang prosesnya tuh nggak cuma satu tapi dua. Jadi kalau ada 2 serial proses, maka kita perlu mengurutkan dengan metode Johnson's Rule ya. Bagaimana caranya? Pertama-tama kita susun dulu. Ini dikosongin gitu ya. Ini dikosongin dulu ya. Jadi kita susun dulu proses 1 dan proses 2. Kalau proses 1 mulainya dari sebelah kiri, kalau proses 2 mulainya dari sebelah kanan. Oke, kita mulai dari angka terkecil. Jadi di sini angka terkecilnya adalah 5. 5 itu job E, pekerjaan E. Nah, sebelum kita plotting ke sini, kita lihat dulu proses 2-nya. Proses 2-nya itu angkanya lebih kecil atau lebih besar. Kalau angkanya lebih besar, aman. Berarti 5 ini menandakan E duluan dikerjakan. Taruh di sebelah kiri. Oke, kalau sudah, kita lihat lagi job yang prosesnya lebih lama daripada 5, yaitu A. Nah, sebelum kita plotting ke sini, pastikan dulu ini lebih kecil daripada proses 2. Ya. Nah, ini karena dia lebih kecil, langsung A-nya taruh di sini. Terus setelah A 7, setelah 6 7. 7 itu C. Nah, lihat nih, ini 7. Kita cek sebelah kanannya. Nah, sebelah kanannya 3. Nah, karena sebelah kanannya 3 lebih kecil, maka C nggak boleh ditaruh di tengah sini. Proses 2, kalau dia kecil,
maka akan ditempatkan di sebelah kanan. Jadi proses 2 itu C itu taruhnya di paling kanan. Kenapa C paling kanan? Karena C itu paling kecil. Kalau C bukan paling kecil, nah perlu dipikirkan lagi tuh ya. Terus lanjut. Nah, dari sini C, di atasnya C itu ada B. Bravo. 6. Nah, kita akan ngisi sebelah kanan ya. Kalau proses 2 ngisinya dari sebelah kanan. 6. Tapi pastikan dulu ini lebih besar. Kalau ini lebih besar, dia lebih kecil, maka si B itu pasti di sini. Nah, sisanya delta. Nah, jadi urutannya kalau berdasarkan Johnson's rule, E, A, D, B, C ya. Jadi ini pekerjaan A itu melalui proses 1 dan proses 2 itu. Semua pekerjaan melalui proses 1 dan proses 2. Nah, setelah diurutkan seperti ini, Anda buat matriks penjadwalannya. Jadi proses 1 itu proses 2 itu dikerjakan setelah proses 1 selesai gitu ya. Nah, kita mulai sekarang. Tadi E5 ya. Nah, maka kita mulai nih di proses 1 0, kemudian dikerjakan proses pekerjaan E sampai hari kelima. Setelah selesai di proses 1, dia masuk ke proses 2 mulai di hari kelima. 5, lihat E di proses 2 10 nih, berarti 5 tambah 10 15. Terus A sekarang, habis E kan A itu 6 hari di proses 1, 8 hari di proses 2. Jadi 5 tambah 6 sama dengan 11. Di proses 2 8, 15 tambah 8 23. A itu kan A yang di proses 2 dikerjakan setelah pekerjaan A di proses 1 selesai. Pekerjaan A di proses 1 itu selesainya hari ke-11, maka nggak ada idle time nih. Pekerjaan A di proses 2 mulainya dikerjakan di hari ke-15. Aman. Kemudian delta. Delta itu 9 sama 7. Oke. Jadi 11 tambah 9 20. Ya kan? Kemudian yang ini hari ke-20, ini hari ke-23. Aman. Jadi tidak ada idle time di sini, ya. Oke, D kita kerjakan. Kadang-kadang ada suka pertanyaan sebelah ini kan 11, ini kan 15, berarti ada idle time dong 11 ke 15. Nggak usah, karena habis mengerjakan pekerjaan A langsung disambung dengan pekerjaan delta. Nggak usah idle time, nggak usah nungguin sampai 15, langsung aja pekerjaan delta dikerjakan. Terus hari ke-15 A dikerjakan di sini, selesai hari ke-23. Nah, si delta itu selesai karena tadi mulainya dari hari ke-11, dia selesai hari ke-20, lanjut lagi ke pekerjaan B. Jadi walaupun ada selisih di sini 11 sama 15, 20 sama 23, bukan berarti ada idle time. Baik, sekarang kita dari D ke B. B itu 11 dan 6. 20 tambah 11 31 ya. Kemudian 6 ini berarti 30 nih ya. Nah, kalau kita mau mengerjakan B, si delta di sini delta baru selesai hari ke-30 ya kan. Nah, jadi sementara pekerjaan B di proses 1 baru selesai di hari ke-31. Jadi di proses 2 setelah mengerjakan delta
dia nggak bisa langsung ngerjakan Bravo, nggak bisa ngerjakan B. Kenapa? Karena B yang di atas ini belum selesai. Nah, ini baru muncul idle time-nya. Ya, di sini juga idle time nih, karena di proses 2 di sini belum ngerjakan apa-apa, nunggu E selesai dari proses 1. Oke, terus yang terakhir C. C itu 5 dan 10. 31 C itu 7 dan 3, sorry. 31 tambah 7 38. Nah, terus proses 2-nya 3 ya. Maaf. Kan berarti di sini proses 2-nya 7 dan 3 ya. Ya, 7 dan 3 ya. Nah, ini kan ini 31 ya. 31 kalau B itu tadi B itu 6 ya. 31 tambah 6 37. Sementara yang C ini selesainya 38. 37 udah selesai ya. Jadi di hari ke-37 udah selesai, tapi nggak bisa langsung lanjut ke C karena C yang di atasnya 38. Maka ada idle time lagi 1. Jadi di sini idle time-nya 1 di sini 5. Yang atas berapa nih? 38 ke 41 berarti 3. Maka total idle time-nya 10 hari. Waktu penyelesaiannya 41 hari. Nah, ini udah pasti urutan yang paling efisien ya. Makanya Johnson's Rule itu di perusahaan-perusahaan dipakai, tapi udah digital sih ya. Nah, ada pakai Excel juga bisa, tapi nggak apa-apa, nggak perlu ya. Nah, Anda coba exercise yang ini. Jadi sekarang Anda sudah punya 4 exercise ya. Nah, yang terakhir kita akan melakukan, kalau Gantt chart Anda udah tahu ya. Nah, input output saya skip saja, nggak akan keluar dalam ujian. Nah, yang terakhir adalah yang work measurement ya. Yang work measurement ini kita akan mengukur durasi sebuah pekerjaan ya. Oke, prinsipnya dalam work measurement itu ini saya lewat saja, yang penting prosesnya. Nah, ini ya, kita menghitung normal time, yaitu observe performance time per unit dikali performance rating ya. Jadi misalnya seorang pekerja itu bekerja 10% faster than normal ya, maka performance ratingnya 110% atau 1,1 ya dari normal time. Kalau dia bekerjanya 10% lebih lambat, maka 90% dari normal kan gitu ya. Normalnya kan 100%. Nah, itu performance rating. Normal time, waktu untuk bekerja dibagi number of unit produced dikali performance rating. Oke. Standard time, jadi kita tambahin allowance factor. Allowance factor itu adalah faktor kelonggaran. Jadi manusia itu perlu istirahat. Jadi kalau dia membungkuk terus karena dia nyolder gitu ya, maka dia perlu menegakkan kepala ya, melihat kiri kanan supaya nggak terlalu pegel. Atau mungkin pekerjaan yang mengangkat-ngangkat gitu ya, butuh tenaga yang besar. Dia dari satu tempat ke tempat yang lain ya, yang diangkat karung besar berat. Misalnya ini deh, di pet shop itu biasanya ada ini pasir kucing ya. Pasir kucing itu 20 kilo gitu ya.
10 kilo berat. Nah itu kalau dipindah-pindahkan maka sangat melelahkan gitu ya, berat. Nah itu orang pasti akan menegakkan pinggang dulu, maka butuh allowance factor. Tabel allowance factor ini berlaku internasional. Nah di buku Russell and Taylor, bukunya Hazerender itu ada. Jadi pada saat ujian, tapi nanti ya saya kasih info lewat ketua kelas ya, perlu membawa tabel allowance factor atau tidak. Nah standard time rumusnya normal time, total normal time dibagi 1 dikurangin allowance factor. Oke, nah ini ada satu contoh ya. Jadi kalau kita memproduksi 20 unit dari sebuah produk dalam 8 jam, your observation made the employee nervous and you estimate that the employee work about 10% faster than what is a normal pitch for the job. Allowance factornya 25%. Nah, what are the normal and standard time? Nah, normal time-nya berapa? Normal time sama dengan waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan pekerjaan itu dibagi number of unit produced dikali performance rating. Jadi 480 menit dibagi 20 dikali 1,1 ya. Oke, ini 8 jam satu hari, 8 jam per hari ya. 8 hour per day. Kalau dikalikan dalam menit kan 8 kali 60 ya, 480. Kemudian produksinya 20. Jadi 480 dibagi 20 kali 1,1. Maka normal time-nya 26,4 menit. Lalu standard time-nya 26,4 menit dibagi 1 kurang 0,25. 0,25 itu adalah allowance factornya. Kadang-kadang ada soal seperti ini, tapi ada juga yang soalnya bukan seperti itu. Oke, sebentar. Nggak ada ya. Saya stop share dulu sebentar. Saya share lagi. Oke, sebentar. Maaf ya, belum disediakan, saya lupa. Ada yang contohnya seperti ini, sebentar ya, di buku. Nah ini kita ke nah ini ya, kita ke sini. Jadi ada yang datanya itu supply chain. Nah ini dia. Nah jadi ini work measurement juga, tapi kalau yang tadi kan soalnya sudah langsung dikasih tahu ya, 6 jam 6 kali 8 jam kerja, 8 kali 6 8 kali 60 480 dibagi 20 unit. Nah kalau yang ini enggak, jadi kita ngitung standard time berdasarkan hasil observasi. Misalnya ini ada pekerjaan ngetik surat, masukin ngetik alamat, kemudian kasih perangko, kita lem, kemudian di sort amplopnya berdasarkan alamatnya. Kemudian setelah diobservasi sebanyak 5 kali terhadap 5 karyawan misalnya, nah itu diamatin, dihitung, berarti untuk elemen pekerjaan A itu dikerjakan sama dari hasil pengamatan yang pertama 8 menit,
yang kedua 10 menit, yang ketiga 9 menit. Tapi yang keempat 21 menit nih. Yang kelima 11 menit. Nah, kalau Anda dapat seperti ini, Anda hitung waktu siklus rata-rata, tapi yang 21 menit ini silahkan dibuang karena ini pasti datanya error. Kalau yang menulis alamat di amplop ini normal nih datanya. Jadi karena datanya normal, maka kita rata-rata menggunakan 5 data ini. Yang elemen ketiga yang C itu juga ada yang nggak normal, ini buang aja. Jadi langkah pertama Anda hitung dulu waktu siklus rata-ratanya. 8 tambah 10 tambah 9 tambah 11 dibagi 4. Habis itu baru dikalikan dengan performance ratingnya. Nah, ini pekerjaannya di sini nih. Nah, ini. Ya, dibagi 4 baru ya 9,5, lalu kalikan dengan performance ratingnya. Kok 1,2? Ya, di sini tadi 120% kan 1,2. 105% 1,05. Nah, ini. Kalau sudah, lalu jumlahkan mereka semua, dapatlah normal time. Ya. Kemudian standar time-nya, normal time tadi 15,36 dibagi 1 dikurangi allowance vektornya 15%. Jadi normalnya itu dikerjakan 15,36 menit, tapi standar time-nya kita lebihkan karena tadi ada allowance vektor. Jadi 18,07 menit. Yang 2,5 menit itu dipakai untuk istirahat tadi ya, relaksasi sebentar karena dia mengangkut-ngangkut gitu misalnya gitu ya, atau tadi dia membungkuk terus karena dia solder. Baik, sudah selesai human resource and job design sama work measurement. Ini semuanya keluar dalam ujian, makanya saya sampai buat video asinkronusnya nak ya. Anda silahkan kerjakan soal-soal yang tadi ada di PowerPoint ya buat latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam. Semangat.